Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Devin Ramayana Valdi dengan ekor NIM 2404063010. Nah, di sini saya akan menyaksikan video, yaitu video wawancara ya teman-teman. Di sini wawancara ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia teman-teman. Nah, narasumbernya siapa aja sih? Nah, narasumber yang saya dapatkan yaitu ada dua narasumber. Beliau dua ini merupakan guru SMA Negeri 2 Wates, dimana itu adalah sekolah saya dulu yang dimana dua narasumber ini adalah Bu Siva yang merupakan guru PPKN dan Bu Nurul yaitu guru PK. Nah, mungkin kalian penasaran kan wawancaranya tuh isinya apa aja sih? Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke video wawancaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bu Nurul. Selamat pagi Mas David. Terima kasih sudah mau untuk diwawancarai gitu. Di sini saya pengen wawancarai tentang kayak hak asasi manusia, terutama kayak murid dan guru gitu kan. Apalagi kan kasus pembulian dan perundungan dan lain sebagainya itu memang lagi banyak terjadi gitu. Kan Bu Nurul juga kebetulan sebagai guru BK gitu di SMA Negeri 2 Wates yang konsultasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin kita ngalir aja ya begitu. Nah, ya. Pertama kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu kayak menurut Bu Nurul kayak di bimbingan konseling itu asasinya tuh kayak gimana asasi manusia? Asasi manusia. Jadi di BK sendiri kita memahami ya, anak-anak itu pasti banyak memiliki masalah. Ya. Terus masalah itu kadang mereka itu pengennya cerita secara private gitu kan. Iya. Jadi kita sebagai guru BK ada asas namanya asas kerahasiaan, dimana kita harus sebisa mungkin tidak menceritakan masalah yang anak ceritakan ke kita kepada orang lain, karena itu jadi itu kan termasuk hak juga ya Mas untuk merahasiakan masalah yang mungkin masalahnya itu pribadi banget, jadi nggak bisa diceritakan ke orang lain, bahkan ke sama teman guru BK sendiri. Jadi kita mengkeep masalah itu untuk kita, dimana kita itu untuk membantu anak itu mencari solusinya, walaupun nanti anak akan menemukan solusi itu sendiri, kita hanya mengarahkan gitu. Nah juga kan murid-murid SMA kan juga mulai mendekati pendewasaan juga ya gitu, tapi kan masih kayak kenakalan-kenakalan itu masih ada lah gitu kan. Itu kayak pandangan dari bimbingan konseling sendiri itu bagaimana sih kayak ngatasin murid-murid nakal gitu, tapi dengan tidak menghukumnya dengan berat juga gitu. Dilihat dari realita yang sekarang ya Mas, kita kan tidak boleh namanya memberi punishment, memberi hukuman, dan tidak boleh juga memberi hadiah yang sifatnya beda ya Mas, hadiah dengan pujian ya. Kalau pujian mungkin oh bagus, itu udah termasuk menurut kita udah bagus, tidak dilarang gitu loh. Kalau untuk punishment sendiri kita tidak memberikan. Jadi kita sebisa mungkin membimbing dulu, membimbing anak itu agar anaknya lebih memahami, oh salah aku tuh di mana sih, jadi dia bisa paham salah dia sendiri, terus setelah dia paham bisa memperbaiki diri sendiri, terus kalau bisa juga membawa teman-temannya agar misalnya kayak tadi pembulian, terus kenakalan remaja kalau sekarang itu tidak terjadi oleh dia sendiri dan teman-temannya. Oke. Nah saya kan juga kayak berpengalaman di PIK remaja gitu kan Bu. Itu kan siswa SMA tuh sebenarnya kayak punya banyak masalah, tapi ngobrolnya tuh nggak bisa. Kalau di PIK itu kan menyediakan konsultasi juga, tapi kebanyakan mereka malah nggak mau juga gitu di konsultasi di situ. Nah mungkin dari bimbingan konseling itu pandangannya kenapa sih kayak murid SMA atau murid-murid lain tuh sangat sulit kayak ngobrol di konsultasi kayak gitu. Kenapa kok murid SMA sangat sulit konsultasi nih ya? Jadi kadang anak itu merasa yang pertama malu, pasti krisis sosial itu ada ya. Jadi dia itu bisa kalau cerita nanti takutnya guru cerita ke guru yang lain nih misalnya, atau cerita ke teman nanti teman ember nih gitu kan ya. Jadi
sebisa mungkin kita membangun anak untuk misalnya pas MPLS dan lain-lain, kita berikan motivasi agar ketika punya masalah jangan takut bercerita kepada misalnya guru BK atau kepada peer remaja, yang agar hubungan peer konselingnya juga berjalan dengan baik. Iya. Terus ketika kita kan kerjasama ya Mas, dari Big R dan BK itu ketika ada masalah yang mungkin Big R juga tidak bisa mengatasi, bisa kita bantu dari BK. Nah, misalnya ada masalah terkait, dulu pernah ada masalah tentang anak yang pengen bunuh diri, kan pernah kamu ngalamin ya? Itu kan, jadi kita harus mendalami masalahnya kan, yang pertama dari teman-temannya dulu, dia itu gimana sih di kesehariannya, terus dia itu sebenarnya punya masalah apa. Kadang kan anak itu tidak langsung terbuka dengan guru, dengan temannya atau dengan kalau yang sekarang dengan pacarnya kan lebih bisa terbuka. Gitu. Jadi kita mendalaminya dengan seperti itu. Terus agar anak-anak mau bercerita itu juga kita membangun hubungan dengan baik. Misalnya ketika ada masalah, kita nggak langsung tuh kayak menghukum dia, oh kamu tuh salah gitu, enggak. Kita beri bimbingan, kita beri motivasi agar dia itu juga percaya dan bisa cerita dengan guru BK dengan baik dan tidak ada beban. Gitu. Ya memang ya saya juga ngalamin kayak walaupun kita sudah buka kayak konseling jam-jam sekian-sekian gitu, tapi jarang banget yang datang juga gitu. Ya beberapa ada sih kayak chat-chat gitu, cuman kan itu juga jarang gitu. Ya enak secara langsung ya, kita bisa lihat ekspresinya, kita bisa lihat bagaimana mungkin dia sedih sekali, terus apakah dia cerita dengan mengebuk-gebuk. Kalau dengan chat kan kadang nggak bisa bahasanya tahu. Berbeda ya. Gitu. Nah itu kan di SMA juga pasti kayak ada lah kayak bukan bully juga sih, kayak satu murid tuh kayak terpisah sendiri gitu kan, geng-gengan gitu ya. Geng-gengan gitu. Itu kan sebenarnya kan salah satu hak asasi manusianya murid kan dapat belajar dengan baik gitu, dengan nyaman gitu. Tapi kan kalau geng-gengan kayak gini kan pasti ada satu yang merasa kayak, kok aku dipisahkan dari mereka, aku tuh ada salah apa. Nah itu dari bimbingan konseling tuh kayak gimana mengatasi gitu. Nah ini adalah permasalahan, sebelum saya kesini juga ada yang cerita seperti itu tadi. Jadi ada satu teman, kadang gengnya kayak gini, kita awalnya tuh mereka deket banget. Misalnya mereka berempat atau mereka berlima, itu sering main bareng, ke kantin bareng, nanti kalau misal pelajaran olahraga bareng, berkelompok juga mereka pengennya bareng. Ketika ada masalah, itu akan terlihat sekali, karena satu orang itu pasti, kok biasanya berlima jadi berempat, kayak gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal yang seperti itu, ibu selalu menanamkan kepada anak-anak, apalagi di kelas 10, untuk berteman dengan semuanya, berteman dengan yang walaupun anak itu apa ya, sebenarnya belum memiliki perilaku yang baik, ya kita sebagai teman itu motivasi gitu. Jadi jangan dijauhi, kita memberikan kenyamanan untuk mereka. Jadi kalau ada kelompok, pasti ibu sampaikan ke guru-guru yang lain, kalau bisa kelompok itu guru yang milih, bukan anak. Karena ketika anak yang memilih, pasti yang dipilih itu saja, kelompoknya itu saja. Dan itu juga berdampak negatif. Terakhir kasus di SMA, memang kemarin ada sempat kita sampai ke jalur lebih dari BK, itu karena ada satu anak yang merasa terbuli karena satu gengnya itu menjauhi. Itu mengakibatkan anak itu tidak berangkat sekolah. Setelah kita telusuri lebih jauh, ternyata sebenarnya akar masalah memang berasal dari satu anak itu, tapi karena satu geng, jadi kadang nggak berani ngomong. Terlihat sekali, jadi kok nggak sama itu sih sekarang, kok nggak sama itu sekarang, nggak gitu. Yang untuk menghindari seperti itu harus berteman dengan semuanya, membuat suasana di kelas nyaman. Jadi laki-laki perempuan juga jangan ada kegiatan laki ini perempuan, ini laki-laki, jangan seperti itu. Jadi membaur jadi satu. Misalnya di kelompok belajar itu ada laki-laki perempuan, di pramuka di DS sekarang juga ada laki-laki perempuan, seperti itu. Kayak geng-gengan tuh emang kayak masalah umum di pertemanan, tapi ya cara biar nggak kelihatan banget tuh itu sebenarnya harus dilakukan juga gitu. Juga pasti ya, konsultasi siswa juga pasti nggak tentang aku geng-gengan sama ini, aku dibully, tapi kadang anak tuh juga mengalami tidak nyaman di rumah juga pasti, kayak misal keluarganya sedang bermasalah akhirnya dia
terganggu belajarnya gitu, jadi kepikiran terus. Nah, itu mungkin ada kasus juga di sini. Selalu ada dari tahun ke tahun, pasti misalnya awalnya anak itu pintar, Heeh. awalnya anak itu pintar, terus setelah ada ketahuan misalnya orang tuanya itu broken, terus misalnya ada masalah keluarga, jadi misalnya yang pertama ciri-cirinya itu sering terlambat sekolah dulu Oh misalnya. iya. Jadi kok tumben nih ada apa kok terlambat sekolah gitu, katanya yang ada masalah bu di rumah gitu, pasti kita telusuri berlanjut masalah apa gitu kan. Kadang ada yang bilang kalau orang tuanya baru berantem, kemarin baru aja juga terjadi seperti itu. Terus ada dulu di sini satu siswa angkatan kamu atau bukan, saya juga lupa. Enggak ya, di Brawijaya. Beda kan. Iya. Ya, anak itu si R ini sebenarnya dia itu anak yang pintar, dia itu juara catur juga. Jadi dia itu punya prestasi di bidang catur, juara sampai provinsi. Tapi karena dia itu ada masalah dengan ayahnya, yang akhirnya dia itu tidak berangkat ke sekolah dari kelas 11. Kelas 11 itu sama sekali nggak pernah bisa dihitung jari, karena kita itu tidak boleh langsung menghukum dia, jadi kita berikan waktu untuk dia berpikir, berikan dia waktu untuk mengeksplor kenapa sih kok jadi seperti ini. Jadi nggak boleh disalahkan keadaan, karena kita juga nggak mau kan orang tua kita seperti itu. Nah, akhirnya dia bisa sadar, alhamdulillah lulus, sekarang kuliahnya di UNJ, alhamdulillah keterima kemarin SNP. Alhamdulillah. Ya. Ada perubahan seperti itu, kita juga sekolah sangat senang sekali. Jadi anak juga tidak terpuruk di dalam masalah itu, tapi juga bisa bangkit. Gitu. Nah, juga kan murid kelas 12 terutama gitu udah menuju kelulusan, mau milih kuliah tuh bingung kemana gitu. Aku juga sering gitu Bu. Maksudnya harus konsultasi aku jurusan apa ya gitu biar keterima SNBP-nya gitu. Nah, itu biaya konseling tuh kayak menyediakan kayak cara, oh kamu bisa jurusan ini, bisa jurusan ini gitu, kayak gimana, bisa dijelaskan? Kalau BK itu sebenarnya melihat minat kalian dulu Mas. Jadi minatnya tuh kalian tuh di mana sih gitu. Kita nggak sembarangan untuk langsung mengarahkan anak sebenarnya. Kayak Devindra kemarin kamu masuk jurusan SNBP di jalur SNBP ya. Itu kebetulan sesuai dengan minat kamu, juga prestasi kamu di bidang sejarah. Ya itu seperti itu. Jadi kita lihat minatnya dulu. Oh aku tuh minat di sini ya Bu, di hukum misalnya. Tapi nilai sosiologinya nggak tinggi. Jadi kita memberi gambaran terkait sebenarnya dia itu cuma pengen nih dihukum, tapi sebenarnya minatnya itu nggak di situ gitu loh. Jadi nilainya juga harus dilihat. Terus kita juga gali-gali tentang keluarganya, apakah keluarganya itu ekonominya seperti apa, apakah bisa daftar lewat KIP atau enggak. Jadi sedalam itu kita masuk ke anak-anak kelas 12. Jadi kita BK inginnya anak-anak itu tidak berhenti di tengah jalan. Oh iya. Takutnya kita udah menyarankan, oh kamu itu cocok nih di PGSD nih, ternyata di tengah jalan, oh ternyata itu bukan jurusan yang aku mau. Gitu kan. Jadi kita juga merasa, aduh salah tindakannya gitu. Sih. Emang banyak juga sih beberapa yang bukan dari SMA ini, tapi teman-temanku di satu jurusan juga mengatakan kayak di SNBP gitu. Mereka merasa kayaknya aku cuman pengen aja, tapi minatku bukan di sini gitu. Kayak gitu kan. Jadi eman-eman dia dalam perjuangan selama 3 tahun di SMA kan. SNBP dengan nilai rapor, eman banget kalau dia menggunakan itu, tapi dilepas begitu saja. Terus juga bully juga itu kan sebenarnya SMA itu kan mulai dewasa, pendewasaan dan sebagainya. Terus walaupun begitu kan nakal-nakalnya anak remaja juga ada juga yang parah gitu kan, gitu. Tentang bully-bully, terus ngeceng-ngecengin, walaupun sebagai guru juga pasti nggak bisa melihat itu secara langsung, tapi mendengar lah gitu. Nah, itu mungkin kayak murid SMA baru yang masuk di sini mungkin ada ibu kasih apa gitu biar di kelas 10 ya. Itu biar nggak melakukan kenakalan kayak berlebihan, kayak bukan ngebully gitu, jangan ngegeng-geng kayak gitu. Mungkin ada pesan Kalau di sini itu setiap MPLS selalu kita hadirkan pembicara. Yang pertama itu dari PKBI sendiri, dan terkait dengan masalah nanti untuk bullying, terus terkait dengan masalah menyesuaikan diri di sekolah. Terus yang kedua kita hadirkan juga dari
kepolisian agar dia tahu hukum-hukumnya kalau bully, kalau tindakan remaja itu seperti apa kan dari kantor polisi. Terus ada materi dari BK juga tentang terkait tata tertib dan lain-lain agar anak-anak juga merasa tertib di sini. Terus di sini tuh juga ada aturannya loh di SMA seperti ini. Terus setelah ada materi-materi dari misalnya dari puskesmas, kepolisian, terus dan lain-lain itu kita juga membuat namanya fakta integritas. Jadi fakta integritas itu ditandatangani oleh yang pertama ketua OSIS, yang kedua dari masing-masing ekstrakurikuler, perwakilan kelas, OSIS, MPK dan juga kelas 10 sendiri. Jadi mereka bisa berjanji di atas fakta integritas itu yang kita buat juga banner besar sekali agar selalu mengingat dan kita tempel di bawah. Pasti selalu ditempel di sana setiap tahun. Jadi anak-anak ketika melakukan hal yang tidak sesuai fakta integritas dia bisa tahu, dan kita juga pantau setiap tahun dari BK. Oh ini county ini kenapa nih, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, kita juga sampaikan lewat forum. Pasti kita komunikasikan juga, tidak hanya BK dan misalnya dengan kepala sekolah memutuskan nggak boleh nih county gitu, enggak. Nanti kita forumkan, kita ngobrol dengan misalnya perwakilan county, perwakilan kelas 10, perwakilan MPK, kita gali dari pendapat-pendapat mereka pengennya seperti apa, dan dari guru dan teman-teman seperti apa. Jadi dicari jalan tengahnya yang terbaik agar kita semua berjalannya juga lurus, nyaman, tidak ada yang berubah di belakang gitu. Kita selalu seperti itu. Terus juga salah satu yang saya baca juga kayak asasi murid kan menyalurkan minat dan bakat dia gitu. Nah dari SMA sendiri kayak cara penyalurannya kayak gimana? Apakah semuanya diorganisir semua atau dibebaskan saja? Penyaluran minat dan bakat yang pertama ini kelas 10 baru pemilihan jurusan. Jadi kita akomodir mereka melalui angket kemarin dan harus diisi bersama dengan orang tua. Jadi anak itu minatnya kemana sih, IPA atau IPS? Dan sekarang wacananya akan kembali ke IPA IPS. Jadi kita buat angket. Nanti di situ kita juga lihat minatnya dia itu di mana, terus dia itu besok kelas 12 pengen jurusan kuliah di mana. Jadi kita nanti analisis bersama-sama guru BK. Jadi cocoknya di sini, cocoknya di sini. Terus itu yang pertama tentang pemilihan jurusan. Yang kedua tentang pemilihan ekstrakurikuler, kita juga membagikan angket. Jadi anak-anak itu bebas mau pilih mau masuk jurusan masuk ekstrakurikuler apa, kita nanti memperbolehkan mau ambil 2, 3. Terus nanti juga ada namanya pemilihan MPK, pemilihan OSIS, itu juga kita selenggarakan untuk anak di mana dia itu mau memilih apapun itu boleh. Tidak ada paksaan, tidak ada namanya intimidasi. Ya kita bebaskan anak-anak untuk memilih. Terus juga dulu sebenarnya ini kayak cerita saya dulu kelas 10 11 gitu ya Bu. Kayak dulu tuh kayak kakak angkatan gitu kan sering kayak mengatakan bahwa kalian tuh harus hormat gini nggak boleh bawa dan sebagainya gitu kan. Ya kan itu nggak nyaman juga sebenarnya. Itu penyelesaian dari SMA sehingga kayak budaya kakak angkatan kayak gini tuh menghilang tuh kayak gimana? Itu adalah bahasan untuk tahun ini. Kemarin kami bekerja sama dengan alumni kalian yang sudah jadi polisi, kerjasama dengan alumni kalian yang sudah jadi misalnya DPRD, itu kita audiensi memang terkait dengan itu karena mereka juga pernah sekolah di sini. Nah, sebenarnya itu tuh bagus sebenarnya. Kalau dari arti lain itu bagus untuk disiplin anak. Betul. Tapi di sisi lain karena sekarang itu udah modern, nggak seperti dulu kan. Mungkin pandangan mereka yang pertama nggak boleh jalan ke tengah lapangan itu tidak mengganggu kegiatan yang di lapangan. Misalnya ada acara seperti ini, ada acara apa ya namanya itu pas meeting. Kalau kita lewat di tengah lapangan kan mengganggu kegiatan. Betul, Bu. Nah itu kan sebenarnya artinya seperti itu, tapi karena semakin tahun itu sudah dianggapnya kuno banget kayak gitu tuh. Jadi kita mulai ada perombakan sedikit terkait aturan itu. Kemarin memang kita bahas lebih lanjut. Itu dilakukan apabila memang ada di situasi-situasi khusus. Jadi kalau misal nggak ada acara di tengah-tengah lapangan lewat tuh nggak apa-apa gitu. Itu anak kelas 10 kemarin sudah kita
kasih tahu juga kelas 11 12 juga sudah tahu, karena kita audiensi dengan alumni yang dulu lulus. Itu nggak ada budaya seperti itu adanya seperti ini, jadi salah persepsi saja. Kalau misalnya yang tidak boleh lihat ke bawah, sebenarnya kan dulu mungkin belum ada pembatas yang sekokoh itu. Setelah SMA kita sekarang itu kalau lihat ke bawah ada kemungkinan untuk jatuh kan. Nah itu adalah mungkin dulu seperti itu, tapi sekarang dianggapnya kalau nggak lihat ke bawah itu nggak sopan gitu, kayak kakak tingkat. Jadi kita juga pahamkan ke anak-anak bahwa persepsi kelas alumni dulu itu seperti ini, jadi harus diubah mindsetnya, bukan seperti itu gitu loh. Jadi kemarin sudah audiensi, semoga untuk tahun depan sudah semakin baik. Sekolah kita juga sudah nggak ada namanya bullying lagi. Walaupun tidak kita pungkiri, di setiap sekolah pasti ada namanya bullying. Pasti. Sekecil apapun itu pasti ada. Ya walaupun itu kita berbenah untuk menjadi lebih baik. Betul Bu. Mungkin dari saya gitu aja sih Bu untuk wawancaranya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bu udah mau bantu tugasnya hari ini gitu. Mungkin kayak ada satu kata dua kata gitu tentang misal kayak siswa yang dibully harus ngomong kemana gitu. Untuk siswa yang merasa dibully, untuk sekolah kita itu sudah ada namanya Satgas Anti Bullying. Jadi silakan laporkan ke BK, nanti kita bantu penyelesaian masalahnya. Kalian bisa bebas bercerita tanpa takut, karena kalian itu juga sebagai korban. Jadi jangan takut untuk bercerita, kita akan bantu mencari solusinya. Gitu. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Oke, itu sekian dari saya gitu Bu ya. Kalau misal ganggu waktunya itu mohon maaf banget Bu gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, tadi itu video wawancaranya ya. Sebenarnya itu ada 2 video ya gitu. Tapi video bersama Bu Siva itu ternyata audionya ada yang error gitu. Jadi suaranya nggak masuk gitu. Jadi videonya itu cuma 1. Nah, jadi apa sih yang bisa aku tarik kesimpulan dari wawancara bersama Bu Nurul? Kita belajar bahwa HAM murid bukan sekedar teori semata gitu, melainkan juga praktek nyata yang ada di sekolah, yaitu menyakup hak atas pendidikan yang layak, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, perlakuan adil dalam proses belajar. Nah, sekolah tuh punya peran krusial mengantisipasi pelanggaran HAM dengan gitu kan mencari akar masalah. Kayak seperti kasus bullying itu kan sebenarnya nggak mungkin ujuk-ujuk ada pasti akar masalahnya itu seperti apa. Terus masalah keluarga, sekolah pasti mencari tahu gitu kan, kenapa sih dia kok tiba-tiba prestasinya menurun, tiba-tiba sering terlambat gitu kan, apakah ada masalah keluarga gitu. Sekolah bisa menginvestigasi tersebut, karena itu kan masalah-masalah tadi kan mengganggu gitu kan proses belajar gitu. Yang tadi kita sebutkan bahwa HAMUR itu ada juga kayak lingkungan belajar yang aman dan nyaman gitu. Terus yang kedua, menyediakan media konsultasi, kayak contohnya layan BK tadi, dimana murid itu bisa konsultasi apapun masalah dia gitu ke BK gitu, atau ke PIK-R. Sebenarnya di SMA Negeri 2 atas itu ada namanya PIK-R, pusat informasi kesehatan remaja gitu. Di situ juga ada kayak konsultasi sebaya, di mana konsultasinya tuh nggak harus ke guru langsung, tapi bisa murid ke murid gitu. Jadi masih sebaya gitu. Jadi ngobrolnya santai aja gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu memberikan solusi konkret gitu. Nah, tadi kan udah konsultasi, terus sekolah tuh bisa aja ngasih solusi yang basisnya itu kebutuhan siswa, kayak semisal ada bullying, apa yang harus sekolah lakukan, solusinya seperti apa sih. Kalau semisal masalah keluarga, gimana sih cara mengatasinya, mungkin orang tuanya dipanggil atau gimana gitu kan, karena ini tuh mengganggu murid dalam belajar gitu. Nah, kolaborasi antar guru, siswa, dan orang tua adalah kunci terciptanya ekosistem sekolah yang menghormati hak asasi setiap anak. Seperti itu. Itu saja video wawancara hari ini.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.